Salam jumpa saudaraku dimanapun berada. Anugerah kasih dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kita di hari ini melalui perenungan firman Tuhan lewat suara batu penjuru yang menyapa kita dalam berbagai keadaan. Kita berdoa. Puji-pujian kepadamu ya Tuhan, sumber segala berkat dalam kehidupan kami. Kami Engkau tolong hari demi hari untuk boleh melangkah semakin maju, melewati kesulitan-kesulitan kami, hingga kami boleh berhasil seperti saat ini. Engkaulah bersama kami Tuhan, melalui firman-Mu, agar kami boleh mengerti dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata bagi kami sekalian dalam hidup ini. Terangilah kami dalam firman-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih yang tidak pura-pura. Perenungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara terkasih, hidup yang sejati adalah kehidupan yang Tuhan beri bagi manusia. Sayangnya, manusia cenderung hidup dalam kepura-puraan, pura-pura bahagia, pura-pura sehat, atau pura-pura berkuasa. Inilah yang merusak kehidupan manusia. Kasih adalah salah satu ciri utama kehidupan orang percaya. Kasih itu adalah kesejatian Allah akan dirinya. Tuhan adalah kasih. Kasih yang sejati lahir dari hati yang tulus dan murni. Bukan hendak mendapatkan pujian, dihargai, atau keuntungan tertentu. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak menghendaki manusia hidup dalam kepura-puraan, terlebih lagi pura-pura mengasihi Tuhan dan sesamanya. Kasih yang pura-pura berarti hanya sekedar tampak di luar, memiliki kepentingan tertentu, bahkan bertujuan hanya mendapatkan pujian. Manusia saat ini cenderung hidup dalam kepura-puraan mengasihi. Ada yang bersikap ramah karena mengharapkan balasan, membantu karena ingin mendapat pengakuan, atau memberi perhatian hanya ketika membutuhkan sesuatu. Inilah kepura-puraan mengasihi yang bersifat sementara dan mudah berubah. Sebaliknya, kasih yang sejati adalah kasih yang terlihat bukan saat segala sesuatu berjalan baik, tetapi saat tetap mengasihi walau tanpa balasan. Kasih yang sejati itu rela berkorban, peduli dengan kebutuhan orang, dan tetap berbuat baik, bahkan ketika tidak ada yang melihat atau memuji. Inilah kasih yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Dia mengasihi bukan karena kita layak dikasihi, tetapi karena kasih-Nya yang besar dan tulus. Kasih yang sejati juga bukan sekedar kata-kata yang manis, melainkan dikaitkan dengan tindakan yang menjauhi hal yang jahat dan melakukan yang baik. Kasih sejati akan mendorong kita untuk berkata jujur, sedia mengampuni, menolong, dan membangun hidup orang lain. Tinggalkanlah kepura-puraan dalam mengasihi, karena Kristus telah memberikan kasih-Nya yang sempurna bagi saudara dan saya. Saudara terkasih, dunia membutuhkan lebih banyak kasih yang nyata daripada sekedar kata-kata yang indah
sebagai kepura-puraan belaka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menyatakan kasih-Mu dengan tulus kepada setiap kami. Engkau memberikan berkat-Mu tanpa hitung-hitungan. Ajarlah kami Tuhan untuk dengan tulus hati mewujudkan dan menyatakan kasih Tuhan bagi sesama kami. Hari ini kami mau berdoa, biarlah kami sebagai keluarga boleh mewujudkan kasih tanpa kepura-puraan. Biarlah dengan tulus kami senantiasa mendukung, senantiasa berkata dan memberikan semangat, serta tindakan-tindakan kami satu kepada yang lain dengan penuh cinta kasih yang besar. Kami pun mau berdoa, biarlah kami boleh mendukung dengan tulus segala keinginan anak-anak kami untuk mendapatkan pendidikan atau masa depan mereka. Bantulah kami ya Tuhan, agar segala ketulusan hati kami boleh membuahkan hasil yang baik juga. Kami mau berdoa untuk semua pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Biarlah di dalam ketulusan kasih yang kami perbuat saat kami bekerja dan berusaha, semua orang yang melihat karya kami, sesungguhnya mereka boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Kami memohon berkat-Mu turun melalui setiap ketulusan hati kami di dalam pelayanan. Kami hendak mewujudkan kasih yang tidak pura-pura, tetapi kami boleh membantu sesama kami di dalam segala kesulitan, tantangan, dan persoalan hidup mereka. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kami yang masih memiliki kepura-puraan di dalam mengasihi orang lain. Kami pura-pura mengasihi teman kami, pura-pura mengasihi orang tua kami, pura-pura mengasihi anak-anak kami, bahkan pura-pura mengasihi para pimpinan kami. Biarlah kami boleh memasuki pertobatan, sebab kami menerima kasih daripada Tuhan sangatlah tulus. Biarlah kami boleh belajar melakukan segala sesuatu di dalam hati yang sungguh-sungguh, dan kami tidak melakukannya dengan tujuan-tujuan yang berbeda. Bapa yang baik, kami memohon berkat-Mu agar menolong kami tetap melakukan kasih kami tanpa kepura-puraan, walau itu menyedihkan, menyakitkan, bahkan membuat kami harus tersingkir. Kiranya Tuhan meneguhkan iman percaya kami ini, dan hari ini kami boleh berjalan dengan langkah tegap di dalam ketulusan hati kami. Kami bawa doa kami di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, angkatlah hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara sekalian
damai sejahtera. Saudaraku, Tuhan Yesus datang untuk mencari setiap kita yang berdosa dan terhilang. Tetaplah senantiasa mendengar suaranya, hidup dalam pengharapan, dan percaya pada kasih-Nya. Sabda Allah yang Maha Kasih, itulah yang memberkati saudara sekalian. Tetap kuat dalam iman, dan sampai jumpa pada perenungan firman Tuhan berikutnya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bila saudara terberkati melalui pelayanan Suara Batu Penjuru, silakan like dan subscribe channel ini agar dapat terus memberkati banyak orang dimanapun berada. Saudara yang membutuhkan dukungan doa, silakan mengirimkannya kepada kami melalui handphone 0817 6875 050 atau email suarabatupenjuru@gmail.com. Tuhan memberkati.